Oke, what's up guys? Nah, di video kali ini gue bakal kembali membahas tentang film hewan lagi nih. Film ini berjudul Cats and Pistopia yang dirilis tahun 2018 lalu. Nah, film ini sendiri bakal bercerita tentang seekor anak kucing yang kangen banget sama ibunya, karena dia ini dari kecil sudah ditinggal oleh ibunya. Nah, penasaran gimana sih cerita selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Nah, di awal film kita diperlihatkan sebuah apartemen nih, dan di sana ada dua kucing yang berwarna hitam dan abu-abu. Nah, yang abu-abu ini bernama si Blanket, dan sedangkan yang hitam ini bernama si Black. Dan di sini diceritakan kalau mereka ini sangatlah bersahabat. Nah, di sini juga diperlihatkan nih awal mula si Black ini ada di apartemen itu. Dan di sini ternyata dulunya si Black ini adalah kucing jalanan. Dan di sini si pemilik si Blanket ini yang melihat itu, dia pun merasa kasihan dan berniat akan merawatnya. Nah, pada akhirnya juga sejak saat itu mereka ini sangatlah akrab, dan si Black ini memberikan kalung miliknya kepada si Blanket. Lalu singkat cerita, saat si Black ini main di luar, dia pun malah dengan barbarnya nih ngajak semua kucing jalanan untuk masuk ke apartemennya. Dan ketika si pemilik ini pulang, dia pun sangatlah kaget karena banyak banget kucing di sana. Nah, di sini si pemilik ini sangat marah kepada si Black karena dia ini telah berani membawa para kucing untuk masuk ke apartemennya. Dan hingga pada akhirnya di sini si Black ini langsung diusir oleh pemilik itu. Lalu di sini si Blanket yang melihat sahabatnya diusir, dia pun langsung berniat untuk ikut dengan sahabatnya itu. Nah, lalu singkat cerita hari demi hari berlalu. Di sini pemiliknya ini dia pun sedang berjalan, dan dia pun gak sengaja melihat si Blanket yang sedang kedinginan karena dia ini belum terbiasa hidup di luar sana. Nah, si pemilik yang panik melihat si Blanket seperti itu, dia pun langsung menolongnya dan langsung dibawa ke apartemennya. Lalu singkat cerita, tahun demi tahun berlalu. Di sini si Blanket ini dia pun sudah tumbuh dewasa, dan dia pun kini sudah mempunyai anak yang bernama si Cafe. Nah, di sini si Cafe yang sangat aktif, dia pun gak sengaja melihat seekor burung. Dan dari situ dia pun mulai penasaran tentang kehidupan di luar sana. Tapi di sini si Blanket ini mengatakan kalau di luar sana tidak seindah yang dibayangkan. Malah di luar sana itu sangatlah berbahaya dan sangatlah keras. Lalu di sini gak lama kemudian si pemilik itu datang dan sembari membawa hewan peliharaan baru, yaitu burung makau yang bernama si Mac. Lalu di sini si Cafe yang emang masih penasaran tentang dunia luar, dia pun menanyakan kepada si Mac gimana kehidupan di luar sana. Dan di sini si Mac ini menjawab kalau di luar sana sangatlah indah, dan di luar sana juga ada tempat yang bernama Pistopia dan dihuni banyak banget para kucing. Dan di sini si Mac juga mengatakan kalau tempat itu ada di balik gunung. Lalu singkat cerita, di malam harinya si Cafe yang masih penasaran tentang dunia luar, dia pun kembali bertanya kepada ayahnya tentang Pistopia. Dan di sini ayahnya ini terpaksa berbohong kalau Pistopia itu sangatlah jauh. Dan dia juga mengatakan kalau ibu dan temannya yang sudah pernah datang ke sana, mereka itu tidak bisa balik lagi ke sini. Nah, mendengar hal itu, si Cafe ini bukannya takut, dia ini malah bertekad ingin pergi ke sana dan ingin menemui ibunya. Lalu di sini si Cafe ini nyoba nih buat keluar dari apartemen itu, tapi di sini usahanya ini malah terus gagal.
Dan sangat konyolnya nih, Scape juga mencoba belajar terbang agar dia ini bisa terbang ke tempat itu. Nah, karena terus gagal, di sini Scape ini punya ide lain nih, buat nonton tutorial di YouTube gimana caranya terbang tanpa mempunyai sayap. Lalu di sini berhari-hari, Scape ini terus nonton tutorial itu, dan hingga pada akhirnya dia pun mempraktekkan semua yang dia lihat di YouTube. Dan di keesokan harinya, ternyata dia ini sudah bikin roket dari Coca-Cola buat dia meluncur ke Pistopia. Dan karena sudah gak sabar ingin bertemu ibunya, dia pun langsung membuka botol soda itu dan langsung terbang dari sana. Nah, di sini ayahnya yang panik karena melihat Scape terbang, dia pun langsung mencoba mengejar Scape. Dan di sini sekali lagi tangan digabers oleh ayahnya karena dia ini gak mau terjadi sesuatu kepada anaknya. Dan hingga pada akhirnya dia pun punya ide lain nih untuk numpang ke mobil yang akan menyeberang ke laut. Wow, ada promo murah nampol. Dapatkan potongan voucher hingga diskon 50% dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Segala lengkapi alat perjalanan Anda hanya di Boskoper. Belanja aman, nyaman, dan original. Lalu di sini, Scape ini sekarang sudah mendarat di sebuah taman. Dan di sini dia pun menganggap kalau itu adalah Pistopia. Tapi saat dia ini sedang menikmati tempat itu, tiba-tiba dia pun dibuat kaget karena banyak banget patung kaca berbentuk hewan yang ada di sana. Lalu di sini juga tiba-tiba, ya, di sini Scape juga ditambah dibuat kaget karena tiba-tiba dia ini diculik oleh seekor monyet. Dan ternyata tujuan si monyet ini, dia ini berusaha melindungi Scape karena tempat itu sangatlah berbahaya dan dijaga oleh para rakun. Lalu di sini saat pembicaraan itu berlangsung, tiba-tiba mereka ini ketahuan oleh para rakun itu. Dan si monyet yang gak mau Scape juga tertangkap, dia pun langsung melempar Scape agar Scape bisa pergi dari tempat itu. Tapi sialnya di sini, si monyet pun harus tertangkap oleh para rakun dan dimasukkan ke dalam kandang. Nah, di sini Scape yang berusaha lari dari tempat itu, dia pun gak sadar kalau tempat itu ternyata sudah dipasang banyak banget CCTV oleh si pemilik taman itu. Nah, di sini juga diceritakan kalau taman itu ternyata adalah tempat penempatan karya patung kaca. Jadi jangan ada hewan apapun masuk ke sana kecuali para rakun penjaga itu. Nah, di sini si pengrajin patung itu, dia pun gak sengaja nih melihat kalung Scape. Dan karena itu adalah karya yang bagus, dia pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menangkap Scape. Nah, di sini Scape yang mulai terpojok, dia pun tiba-tiba ditolong oleh seekor kucing. Dan dia pun langsung menunjukkan jalan pintas untuk kabur dari sana. Lalu di sini kita juga kembali diperlihatkan nih si pengrajin patung kaca tadi. Dan di sini dia ini sedang pusing karena omset patung kacanya menurun. Nah, lalu di sini dia pun kembali kekeh nih untuk menyuruh semua anak buahnya untuk mencari kucing yang memakai kalung kaca tadi. Lalu di sisi lain, di sini ayah Scape ini dan juga si Meg, mereka ini sedang berada di kapal. Dan di sini dia pun melihat anak kecil yang sedang memegang iPad. Lalu dia pun berniat untuk merebut iPad itu dan untuk melihat Google Map di mana tempat Pistopia itu berada. Tapi karena mereka ini berebut, mereka ini malah dengan konyolnya nih malah menjatuhkan iPad itu ke laut.
Lalu singkat cerita, di sini terlihat si KP ini masuk ke sebuah tempat dan dia pun melihat ada sebuah bar kucing. Nah, ternyata yang menolongnya tadi adalah si Black, teman masa kecil ayahnya. Dan di sini si Black ini membawa si KP untuk masuk ke bar itu. Lalu di sini si KP ini bertanya kepada si Black di mana tempat Pistopia itu berada, karena dia ini ingin sekali menemui ibunya. Nah, saat pembicaraan itu berlangsung, di sini si Black ini dia pun tersadar dengan kalung yang dipakai oleh si KP. Dan kenapa si KP dikejar? Karena mereka ini ingin mengambil kalung itu. Lalu saat para lakun itu datang ke situ, si Black ini langsung menyembunyikan si KP agar si KP ini tidak ditangkap oleh para lakun. Lalu setelah para lakun itu pergi, di sini si KP ini berterima kasih kepada si Black karena telah membantunya. Nah, lalu di sini si KP juga bertanya kepada si Black tentang kebenaran Pistopia. Dan di sini si Black ini menjawab kalau Pistopia itu ada di dasar danau, tapi jalannya sangatlah berbahaya. Dan di sini si Black juga menambahkan kalau kalung yang dipakai oleh si KP adalah miliknya dulu yang sempat diberikan kepada ayahnya. Dan di sini si Black juga menyarankan kepada si KP untuk membuang kalung itu karena kalung itu membuatnya dalam bahaya. Lalu di sisi lain, ternyata SKP ini dia pun sudah berhasil nyebrang nih, dan dia pun langsung turun dari kapal. Dan dia pun akan berniat menuju ke balik gunung. Nah, di sini mereka ini banyak sekali rintangan nih untuk menuju gunung itu. Dan sampai-sampai mereka ini masuk ke mobil es dan membuat mereka kedinginan di sana. Lalu singkat cerita, setelah mobil itu berhenti, mereka pun bertemu dengan seekor rusa. Dan dia ini terlihat seperti paranormal. Dan di sini karena kecerobohan mereka ini, mereka pun gak sengaja malah membuat onar di sana. Dan di sini si rusa yang melihat itu, dia pun sangatlah marah dan langsung mengejar mereka berdua. Nah, tapi di sini untungnya karena mereka ini sangat lincah, mereka pun berhasil untuk kabur dari sana. Lalu di sisi lain, ternyata sekarang SKP ini sudah meninggalkan kalungnya di bar tadi. Dan dia pun sekarang akan mencoba untuk menuju ke Pistopia yang ditunjukkan oleh si Black tadi. Nah, di sini dia ini menggunakan alat-alat untuk membuat patung agar bisa membantunya menyelam ke dasar danau. Lalu saat sudah sampai ke dasar danau itu, dia pun gak sengaja menemukan sebuah kotak di sana. Dan di sana juga dia pun melihat ada arus yang cukuplah kuat. Lalu saat SKP akan mendekati arus itu, tiba-tiba pekerja patung itu mematikan oksigennya dan langsung menarik selang itu. Dan pada akhirnya di sini SKP pun tertangkap oleh anak buah si pengrajin patung itu. Lalu singkat cerita, saat SKP ada di kandang, dia pun kembali bertemu dengan si monyet. Dan di sini si monyet ini mengatakan kalau di tempat ini setiap bulan bakal ada satu hewan yang dikorbankan untuk jadi cetakan patung. Lalu gak lama kemudian, ternyata si pengrajin patung itu datang ke tempat itu. Dan dia pun akan memilih hewan apa yang selanjutnya akan menjadi cetakan patung. Dan ternyata dia ini memilih si KP untuk menjadi cetakan patung selanjutnya. Tapi di sini tiba-tiba si pengrajin patung itu dia pun bilang sebelum si KP menjadi cetakan patung, anak buahnya harus mencari dulu kalung yang dimiliki oleh si KP sebelumnya.
Lalu di sisi lain, ternyata ayah si Kape juga, dia pun ketahuan nih oleh para rakun dan mereka pun langsung dikejar di sana. Lalu di sini saat mereka terpojok, di sini tiba-tiba datanglah si Black untuk membantu ayahnya si Kape. Lalu saat sudah ditolong, di sini si Black Cat ini merasa kenal dengan kucing yang menyelamatkannya. Dan pas si Black melihat ke arah si Blanket, dia pun sangatlah kaget kalau itu adalah si Black, teman masa kecilnya dulu. Dan di sini pada akhirnya mereka ini kembali bercanda seperti dulu. Lalu saat sudah bercanda, di sini si Black ini bilang kepada si Blanket kalau anaknya telah ditangkap oleh para pengrajin patung itu. Nah, mengetahui hal itu, dia pun langsung pergi untuk menyelamatkan anaknya. Tapi di sini sialnya, dia pun harus tersetrum oleh pagar listrik karena dia ini terlalu ceroboh. Nah, mengetahui si Blanket telah pingsan, di sini si Black ini kembali membawa si Blanket untuk istirahat sejenak di bar tadi. Lalu di sini si Black ini mengatakan kalau dia berjanji akan membantunya untuk menyelamatkan anaknya. Nah, lalu di sini si Black Cat ini dia pun bercerita tentang kejadian dia di masa lalu. Jadi pas si Black pergi dari apartemen itu, dia pun merasa kesepian karena dia tidak mempunyai teman lagi. Dan sampai akhirnya si pemilik ini membawa kucing pilihan baru yang merupakan bakal jadi istrinya si Blanket. Nah, setelah sekian lama, di sini si Blanket dan istrinya dia pun mempunyai anak yang bernama si Kape. Dan di sini dia pun menceritakan kalau dulu pas istrinya sedang bermain dengan si Kape, istrinya ini mengalami kecelakaan dan membuat dia harus terjatuh dari apartemen dan membuatnya seketika meninggal dunia. Nah, sejak kejadian itu, di sini si Blanket ini dia pun merasa sedih karena harus kembali ditinggal oleh kucing yang dia sayang. Dan sejak saat itu, dia pun bertekad akan melindungi si Kape karena dia ini gak mau lagi kehilangan kucing yang dia sayang. Nah, itulah alasan kenapa si Blanket ini berbohong kepada si Kape karena si Blanket ini gak mau membuat anaknya sedih dan gak mau terjadi sesuatu kepada anaknya. Lalu di sini si Blanket ini kembali berusaha mencari si Kape. Tapi karena si Blanket ini masih sakit, dia pun gak kuat untuk mencari anaknya. Dan pada akhirnya di sini si Black ini langsung berniat kalau dia yang bakal mencari anaknya. Lalu singkat cerita, di sini si Black ini berhasil menemukan si Kape. Tapi saat dia akan menyelamatkannya, di sini tiba-tiba para rakun itu terbangun dan dia pun mau gak mau nih harus meninggalkan si Kape. Nah, para hewan di sana yang melihat si Black datang ke tempat itu, mereka pun terlihat sangatlah senang karena mereka ini berpikir kalau mereka akan diselamatkan. Dan di sini juga ternyata si Mac ini sudah sampai di bar tadi dan dia pun langsung memberitahu si Blanket kalau anaknya sedang dikurung. Lalu saat percakapan itu, ternyata para rakun itu mengejar mereka sampai ke bar itu. Dan di sini mau gak mau nih, mereka pun langsung pergi meninggalkan bar itu. Nah, saat sudah sampai di sana, para rakun ini langsung menggeledah tempat itu karena mereka ini curiga kalau burung penyusup tadi ada di sana. Lalu di sini, si rakun juga memberi ancaman kepada si Black kalau si Black harus menyerahkan si burung penyusup tadi, dan kalau tidak, dia akan dalam bahaya. Dan di sini pada akhirnya si Black ini berbohong untuk setuju karena rubah itu hampir saja menemukan si Blanket dan juga si Mac. Nah, tapi di sini si Blanket ini yang mendengar hal itu, dia pun malah salah paham nih dan dia pun sangatlah marah kepada si Black. Dan dia pun langsung membuka kalung itu yang diberikan dulu oleh si Black. Dan dia pun mengatakan kalau dia akan menyelamatkan anaknya sendiri. Nah, lalu di sisi lain terlihat si Kape ini dia pun sedang diikat nih dan akan dijadikan cetakan patung.
Lalu saat dia ini sedang dicepit, si KP ini langsung pura-pura mati agar si pengrajin itu membuang si KP. Nah ternyata kejadian itu dilihat ayahnya, dan ayahnya ini malah menganggap kalau si KP telah benar mati. Nah di sini si Blanket yang merasa sedih karena tidak bisa menolong anaknya, dia pun berniat untuk pergi dari sana. Lalu di sini saat si KP ada di plastik, dia pun mencoba memanggil ayahnya kalau dia masih hidup. Tapi sayangnya teriakan si KP ini tidak didengar oleh ayahnya sama sekali. Lalu di sini si Blanket yang merasa sedih, dia pun ditangkap oleh para rakun dan tanpa perlawanan sama sekali karena dia ini sudah frustasi dengan hidupnya. Nah di sini saat si Blanket ditangkap, tiba-tiba muncullah si KP dan berusaha menyelamatkannya. Tapi saat dia mengejarnya, tiba-tiba muncullah si Black dan mencoba menahan si KP agar si KP tidak ceroboh. Dan di sini si Black juga mengatakan kalau ibunya telah meninggal dan temannya yang dimaksud ayahnya adalah dirinya. Lalu di sini si Black juga bilang kalau dia akan menyelamatkan ayahnya dan akan menggunakan kalung si KP untuk ditukar dengan ayahnya. Nah lalu di sini si Black ini mendatangi si Rakun dan mengajaknya untuk bertukar kalau si Black akan memberikan kalung itu asalkan si Black dibebaskan. Lalu saat mereka ini sedang melakukan pertukaran, di sini tiba-tiba si Black ini mengancam para Rakun kalau dia akan membakar para Rakun. Dan di sini juga si KP ini akhirnya bertemu dengan ayahnya. Lalu di sini si Black ini meminta para Rakun untuk melepaskan semua para hewan yang sudah ditangkap. Nah lalu di sini ayah si KP juga meminta maaf kepada si KP kalau dia telah berbohong tentang ibunya. Tapi di sini si KP ini tidak marah kepada ayahnya dan pada akhirnya tiba-tiba si KP ini mengajak para hewan untuk pergi ke suatu tempat. Lalu saat para hewan itu sedang menyiapkan alat-alat itu, di sini tiba-tiba pengrajin patung itu datang karena dia ini melihat rekaman CCTV. Dan sangat terburu-buru, mereka pun langsung masuk ke bar itu yang akan dijadikan kendaraan untuk pergi ke tempat yang dimaksud oleh si KP. Dan ternyata si KP ini mengajak mereka untuk masuk ke danau. Dan saat mereka ini masuk ke danau, di sini tiba-tiba kalung si KP ini ditarik oleh si pengrajin patung itu dan membuat dia kehilangan kalungnya. Lalu di sini si Black ini bilang kepada si KP kalau kalung itu adalah souvenir biasa dan dia mendapatkan kalung itu dari si pengrajin patung itu. Dan di sini si Black ini bilang kalau dia dulunya adalah bagian dari pengrajin patung itu. Tapi saat dia ini tahu kalau si pengrajin patung itu suka membunuh hewan, dia pun kabur dari sana. Lalu di sini saat perjalanan dasar danau itu, si KP ini bilang kepada mereka kalau mereka harus bersiap karena di depan ada arus yang sangatlah kuat dan akan tembus ke daratan. Dan sampainya di sana, si KP ini menunjukkan daratan yang sangatlah indah kepada mereka. Dan ternyata tempat itu adalah Pistopia. Dan ternyata Pistopia itu bukanlah mitos, melainkan tempat yang nyata. Lalu di sini saat si KP ini sedang sendirian, ayahnya ini mendatangi si KP. Dan ayahnya ini mengajak si KP untuk pulang ke apartemennya karena pemiliknya pasti akan mencarinya.
Tapi di sini ayahnya juga bilang kalau dia masih ingin di tempat itu, dia tidak harus ikut dengan ayahnya. Biarkan saja ayahnya yang pulang ke apartemennya. Lalu di sini ayah juga mengatakan jika suatu saat nanti dia kangen dengan rumahnya, Scape ini bisa pulang semaunya dan ayahnya akan menunggunya. Dan di sini ayahnya ini menambahkan kalau Scape harus jadi kucing pemberani dan jangan pernah lupakan ayahnya. Dan pada akhirnya mereka ini berpisah dan pada akhirnya juga film pun tamat. Oke, sekian dulu video kali ini. Gue ada di tim Merah Pengencrit dan seperti biasa, terima kasih.